Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah. Ini pertemuan kita yang ke-26 di hari ini membahas kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi karya Ustaz Aceng Zakaria rahimahullah. Sekarang kita membahas pembahasan yang ada di halaman ke-43, di halaman 43 ya. Pembahasan seputar di halaman ke-41 kita akan bahas pembahasan seputar khabar. Bahwasanya khabar itu ada yang mufrad dan ada yang ghairu mufrad. Ada khabar mufrad, yaitu khabar yang dia itu bentuknya satu kata. Ini namanya khabar mufrad. Ya, khabarnya satu kata. Ada yang khabar ghairu mufrad, khabarnya itu berjumlah lebih dari satu kata. Jadi antum bisa catat di situ bahwasanya khabar mufrad itu terdiri dari satu kata. Khabar ghairu mufrad itu terdiri dari lebih dari satu kata. Ya. Baik. Adapun definisinya disebutkan oleh beliau di sini, kata beliau khabar mufrad definisinya ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlati. Yaitu ma laisa jumlatan, apa yang bukan jumlah. Jumlah itu apa artinya dalam bahasa Arab? Kalimat. Apa yang bukan kalimat. Jadi khabarnya bukan kalimat. Paham kalimat kan? Kalimat itu kan susunan kata-kata. Baik. Jadi khabar mufrad itu ma laisa jumlatan, dia bukan kalimat. Tapi dia satu kata aja khabarnya. Wala syabihan bil jumlah, atau bukan yang menyerupai jumlah. Dalam bahasa Arab itu ada jumlah, ada syabihan bil jumlah. Ada kalimat disebut dengan jumlah, ada syabihan bil jumlah. Ada yang menyerupai jumlah. Kalau jumlah itu, yaitu tadi jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, sudah berlalu kan? Kalau jumlah ismiyah itu didahului oleh isim. Kalau jumlah fi'liyah didahului oleh fi'il. Kalau syabihan bil jumlah seperti apa? Syabihan bil jumlah itu yang menyerupai jumlah. Dia bukan mufrad, bukan juga jumlah, tapi syabihan bil jumlah, yaitu dia terdiri dari jar majrur atau zorof. Tidak usah dipusingi apa itu syabihan bil jumlah, nanti akan ada dalam pembahasan khabar ghairu mufrad. Nanti akan kita jelaskan, contohnya juga akan lebih paham nanti, insyaallah itu gampang. Sekarang kita lihat dulu, fokus kepada khabar mufrad. Semua contoh-contoh yang telah berlalu dalam pembahasan mubtada dan khabar, itu semua khabar yang jenisnya adalah khabar mufrad namanya. Coba buka pembahasan yang ada di halaman 39. Di situ pembahasan contoh-contoh untuk mubtada ya. Contohnya dari definisi beliau sebutkan al-mubtada wal khabar ismani tatarakkabu minhuma jumlatun ismiyatun. Ini pembahasan definisi mubtada di halaman 39. Contohnya al-ilmu nafi'un. Mana khabar? Nafi'un. Al-ilmu mubtada kan? Al-ustadzu maridun. Mana khabar? Maridun. Aliyun ghaniyun. Mana khabar? Anta mujtahidun. Mana khabar? Itu semua namanya khabar mufrad, khabar yang terdiri dari satu kata. Jadi khabar mufrad itu terdiri dari satu kata, ini gampang. Makanya pada keumumannya khabar itu ya disebutkan yang paling gampangnya, tapi nanti disebutkan apa yang dia itu ya dalam bentuk yang berbeda. Sekarang coba lihat mislu contohnya halaman 41, kembali halaman 41. Kata beliau al-waladu naimun. Coba artikan. Anak kecil itu tidur. Bisa di-i'rab ya. Al-walad mubtada'un marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu ismun mufrad. Kemudian naimun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu ismun mufrad. Karena dia isim mufrad. Karena kan kalau naimun mufrad, musannanya naimani, jamaknya naimuna. Kemudian berikutnya al-auladu al-waladani naimani. Ini sesuai kaidah ya, al-waladani. Dari segi adatnya al-waladani dua, maka naimani dia dua juga.
Kemudian dari segi nau, dari segi jenis, al-waladani mudzakkar, naiman mudzakkar. Coba lihat, naimani ini khabar mufrad atau ghairu mufrad? Hah? Maka kita katakan ini mufrad, ini satu kata walaupun bentuknya musanna. Maka jawabannya apa? Mufrad bukan berarti dia harus isi mufrad, bukan itu maksudnya. Jadi khabar mufrad itu maksudnya bukan dia itu harus isi mufrad. Kalau begitu al-waladani naimani itu mufrad atau ghairu mufrad? Jawabannya dia mufrad. Karena mufrad dalam pembahasan mubtada khabar bukan mufrad dalam pembahasan isim ditinjau dari jumlah bilangannya. Tapi mufrad dalam pembahasan khabar itu artinya dia khabarnya terdiri dari satu kata. Paham ini? Jadi yang perlu kita pahami di sini, Ustadz tadi katanya ini khabar mufrad. Kok naimani? Itu kan musanna. Jawabannya, walaupun dia bentuk isi musanna, tapi dia khabar yang terdiri dari satu kata. Maka mufrad di sini artinya bukan seperti mufrad pada isim ditinjau dari bilangannya. Tapi di sini menunjukkan khabarnya itu satu kata. Karena nanti ada khabar yang dia itu terdiri dari lebih dari satu kata. Namanya khabar ghairu mufrad. Jadi kita katakan bahwa naimani itu khabarnya mufrad walaupun bentuknya musanna. Baik, yang ketiga contohnya al-auladu naimuna. Anak-anak kecil itu naimun, mereka tidur. Maka kita katakan naimuna ini juga khabar mufrad karena dia satu kata. Naimun kan satu kata. Dia terdiri dari satu kata, maka kita katakan dia khabar mufrad bukan khabar ghairu mufrad. Paham ini? Gampang ya? Ini berlalu sudah. Intinya apa? Yang perlu dipahami bahwa khabar mufrad ma laisa jumlah. Dia bukan berupa jumlah, bukan berupa kalimat. Kalau kalimat kan susunan kata-kata. Kalau ini dia bukan tersusun dari kata-kata tapi hanya satu kata aja. Paham Fadil? Paham ya? Baik, sekarang khabar ghairu mufrad. Ini yang agak sulit sedikit tapi kalau kita sudah paham, insyaallah ini gampang sekali. Apa definisinya? Definisinya dulu. Makana jumlatan. Lawannya, kalau tadi khabar mufrad ma laisa jumlatan, kalau ini makana jumlatan. Apa yang berupa jumlah? Makana jumlatan. Apa yang berupa jumlah? Berarti khabarnya itu bentuk jumlah. Kalau bentuk jumlah berarti kalimat. Kalau jumlah itu terbagi dua, ada ismiyah, ada fi'liyah. Jadi khabarnya itu bisa berupa jumlah ismiyah, bisa berupa jumlah fi'liyah. Au syabihan bil jumlah, atau yang menyerupai jumlah. Atau yang menyerupai jumlah. Yang menyerupai jumlah bisa antum catat, kasih tanda panah 2 di situ. Yang pertama adalah jar majrur. Ya, jar majrur itu bisa jadi khobar. Huruf jar sekaligus dengan isim majrurnya, itu bisa jadi khobar. Itu bisa jadi khobar. Namanya ini khobar, bukan khobar jumlah, tapi khobar syabihan bil jumlah. Yang kedua, di antara syabihan bil jumlah yang menyerupai jumlah yaitu zorof atau keterangan. Zorof atau keterangan. Sekarang, berarti di sini ada berapa ini? Ada berapa pembahasan khabar ghairu mufrad? Ada 2. Ada jumlah, ada syabihan bil jumlah. Kalau jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kalau syabihan bil jumlah, ada jar majrur dan ada zorof atau keterangan. Sekarang, kalau kita sudah tahu definisi itu, kita lihat contoh. Ini contohnya yang buat kita paham nih. Kalau nggak ada contoh, kita nggak paham. Lihat contoh sekarang. Mislu Aliyun abuhu maridun. Coba artikan. Coba artikan, susun dengan kalimat yang baik. Ali itu menterjemah pelaku duluan kalau ada fiil. Ini nggak ada fiil sini. Si Ali bapaknya sakit. Si Ali bapaknya sakit. Kita terjemahkan si Ali duluan supaya dia jadi mubtada. Jadi perhatikan, Aliyun abuhu maridun. Sekarang begini, ini ada 3 kata. Yang pertama Ali, bapaknya sama sakit. Yang jadi mubtada Ali. Khobarnya adalah bapaknya sakit. Kan nggak mungkin khobarnya bapaknya saja. Nggak mungkin juga khobarnya sakit saja. Karena yang sakit bukan si Ali tapi bapaknya. Berarti ini khobarnya berapa ini? Berapa kata?
Dua kata, abuhu maridun. Ini namanya khabar ghairu mufrad, khabar yang bukan satu kata. Faham ini? Kalau dia bukan satu kata berarti dia jumlah. Paham ini? Kalau dia bukan satu kata berarti khabarnya jumlah. Kalau jumlah itu terbagi dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Sekarang saya tanya, Aliyun abuhu maridun, Aliyun mubtada, abuhu maridun, ini khabar. Nanti saya terangkan bagaimana cara mengi'rabnya ini. Sekarang perhatikan bahwasanya dia ini jumlah. Sekarang pertanyaannya, abuhu maridun, kalau itu adalah khabar jumlah, jumlah apa ini? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Dari mana dihitung? Dari Ali atau abuhu? Dari abuhu. Jangan dihitung Ali. Ali udah selesai, dia mubtada. Sekarang kita bermula dari abuhu karena khobar kan, abuhu maridun kan khobar. Jadi khobarnya ini terdiri dari jumlah ismiyah yang terdiri dari kalimat abuhu maridun. Kalau antum tidak bisa bedakan apa itu jumlah, apa itu kalimat, sudah selesai. Pasti tidak paham. Karena dalam bahasa Arab yang disebut dengan kalimat itu artinya kata. Kalau bahasa Indonesia kalimat itu susunan kata-kata. Itu namanya kalimat. Ibu pergi ke pasar, kata atau kalimat? Dalam bahasa Indonesia? Kalimat. Dalam bahasa Indonesia, ibu pergi ke pasar, kalimat atau kata? Kalimat. Kalau ibu, kata atau kalimat? Kata. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab, kalimat itu artinya kata. Dalam bahasa Arab, kalimat itu artinya kata. Jadi kalau dalam bahasa Arab, ini tinjauan dalam bahasa Arab, ibu pergi ke pasar, kalimat atau jumlah? Ibu pergi ke pasar, bukan kalimat? Bukan, karena dalam bahasa Arab, ya, kalimat seperti apa yang ada pada bahasa kita itu, bahasa Indonesia, itu disebut jumlah. Kalau dia jumlah dilihat, awalnya isim, jumlah ismiyah, awalnya fi'il, jumlah fi'liyah. Paham ini? Baik, sekarang coba lihat, Aliyun abuhu maridun. Kalau begitu, pada kalimat Aliyun abuhu maridun, khabarnya ini terdiri dari dua kata, yaitu abuhu dan maridun. Bagaimana cara mengirobnya Ustadz? Kan khabar itu marfu, bagaimana kita mau bilang dia marfu? Jawabannya seperti ini, kita irob satu-satu, fokus. Lihat, Aliyun, ikuti saya, Aliyun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu ismun mufrad. Kalau ini gampang? Gampang. Sekarang, abuhu, ini terbagi dua, ada abu, ada hu. Ya, abuhu ini kan asmaul khamsah, ada abu, ada hu. Sekarang kita i'rab. Yang pertama, abu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf, al-ha dhamirun muttasil mabniyun 'ala ad-dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nah, begitu dia. Berarti abuhu, berarti mubtada'nya ada berapa ini? Ada dua. Yang pertama Aliyun. Yang kedua abuhu. Abuhu ini juga mubtada. Ya, dia abuhu, dia mubtada marfu, alamat rafa'nya apa? Waw, karena dia termasuk asmaul khamsah. Kemudian wa huwa mudhaf, dia termasuk mudhaf. Mudhaf itu bersandar. Kan abu artinya bapak. Sementara bapak nyandar kepada hu, hu itu nya. Maka kita katakan dia mudhaf. Kemudian kalau ada mudhaf, dia butuh mudhafun ilaih, yaitu hu-nya itu haknya. Kalau mudhafun ilaih itu, dia itu i'rabnya apa? Marfu, mansub, majrur atau majzum? Majrur. Mudhafun ilaih itu majrur dia. Majrur tergantung isimnya. Kalau di sini kan hu, isim domir. Maka kalau dia domir, ya kita harus tahu domirnya domir munfasil, terpisah, atau domir muttasil, tersambung. Ternyata di sini abuhu, hu di situ adalah domir muttasil. Karena hu itu kalau dia jadi munfasil, dia huwa. Tapi karena dia muttasil jadi hu, sambung dia kan? Baik, maka kita katakan hu domirun muttasilun. Kalau domir dia harus mabni, kita sebut mabniyun alat dhammi. Kemudian kita harus tahu kalau dia dhammah, mahalnya apa, kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Maka kita katakan fi mahalli jarrin
mudhafun ilaihi. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Kemudian maridun. Maridun. I'rabnya apa ini? Kalau dikatakan i'rab marfu, mansub, majrur, majzum, itu i'rab namanya. I'rabnya apa ini maridun? Marfu jelas. Maka kita katakan, ayo maridun. Khabarun marfu'un. Khabar untuk siapa dia? Untuk Ali atau untuk abuhu? Untuk abuhu. Si Ali khobarnya abuhu maridun. Kita belum bahas. Ini sekarang khobarnya abuhu. Maridun, ulangi. Khabarun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu ismun mufrad. Sudah. Berarti abuhu khobarnya maridun. Terus Ali khobarnya mana? Cara mengi'rab khobarnya Ali seperti ini. Jumlah abuhu maridun. Ayo ikuti. Jumlah abuhu maridun fi mahalli raf'in khabar. Untuk apa? Ali. Paham ini? Siapa yang masih bingung? Dalam kalimat Aliyun abuhu maridun ada berapa mubtada? Ada dua. Yang pertama Ali, yang kedua Abu. Yang pertama Ali, yang kedua Abu. Kalau Ali khobarnya abuhu maridun. Kalau abuhu khobarnya maridun. Ayo kita ulangi sekali lagi i'rabnya supaya tidak asing di telinga kita mendengarkannya. Aliyun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu ismun mufrad. Abuhu khabarun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu minal asma'il khamsah. Ya kan, abu kan itu kalau dia marfu abu, kalau dia mansub aba, kalau dia majrur abi, ya kan? Di sini pakai waw kan? Maka kita katakan abu mubtada'un marfu wa alamatu rafi al-dhammah wa alamatu rafi al-waw li'annahu minal asma'il khamsah. Wa huwa mudhaf. Lanjut. Wa huwa mudhaf. Dia mudhaf kan? Bersandar. Kemudian hu-nya kita katakan al-ha'u. Al-ha'u dhamirun muttasil. Muttasil dengan ta ya, pakai muttasil bersambung. Dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Apa artinya fi mahalli jarrin, Imam? Menduduki kedudukan jar, menduduki kedudukan majrur sebagai apa? Mudhafun ilaih. Paham ini? Paham Fadil? Aswar? Paham ini? Baik. Kemudian maridun khabarun marfu'un. Bisa juga kita katakan dia khabarun marfu'un li abu. Ya, kita katakan seperti itu. Kemudian wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu ismun mufrad. Sudah? Kemudian jumlah abuhu maridun jumlah abuhu maridun khabar. Maksudnya khabar li Ali, khabar untuk Ali. Ulangi. Jumlah abuhu maridun khabar fi mahalli raf'in. Ya, jumlah abuhu maridun, ya, jumlah abuhu maridun, ya, fi mahalli raf'in khabar. Seperti itu. Jumlah abuhu maridun fi mahalli raf'in khabar. Seperti itu cara mengi'rabnya. Jelas ya? Bisa di'rab satu-satu ini? Semuanya bisa mengi'rab? Coba Aswar, mulai. Aliyun. Iya, mubtada marfu. Terus wa alamat rafi ad-dhammah. Ahsan, lanjut. Kalau dia sudah dikatakan dhammah, sebut li'annahu ismun mufrad. Kalau dia ism mufrad. Ahsan. Kemudian abuhu. Abuhu mubtada'un marfu'un wa alamat rafi al-waw. Ahsan. Li'annahu minal asma'il khamsah, karena dia termasuk dari asma'ul khamsah. Kemudian wa huwa mudhaf. Ahsan, dia mudhaf. Jangan lupa sebut dia mudhaf. Kenapa? Karena asma'ul khamsah itu selama-lamanya mudhaf.
Dia selama-lamanya mudhaf. Kalau nggak mudhaf, dia nggak bisa jadi asmaul khamsah. Baik, lanjut. Al-ha, kan abuhu, hu-nya itu kita katakan al-ha, jangan sebut hu, sebut nama hurufnya, yaitu huruf ha. Al-ha'u. Terus dhamirun muttasil, ahsan. Jangan bilang munfasil, karena munfasil artinya terpisah. Kalau hu itu dia jadi munfasil, dia jadi huwa. Tapi di sini dia muttasil, bersambung, jadi hu. Al-ha dhamirun muttasil, ahsan. Terus mabniun 'ala dhammi, ahsan. Fi mahalli jarrin, dia menduduki kedudukan jar karena mudhafun ilaih itu jar. Maka kita katakan fi mahalli jarrin mudhafun ilaih, ahsan. Kemudian maridun. Maridun khabarun marfu' wa alamat rafi ad-dhamma, ahsan. Li'annahu ismun mufrad. Terus tunggu dulu, maridun ini khabar untuk apa? Khabar untuk abu. Baik juga kalau kita sebut begini, maridun khabaru abu. Ya, maridun khabaru abu, ya, marfu'un wa alamat rafi ad-dhamma li'annahu ismun mufrad. Disebut khabar abu supaya dia tahu khabar abu atau ali dia. Kemudian jumlah abuhu maridun khabar li ali. Ya, fi mahalli raf'in khabar, ahsan. Jadi jumlah abuhu maridun fi mahalli raf'in khabar, ahsan. Fadil. Lanjut. Aliyun. Aliyun mubtada'un marfu', ahsan. Wa alamat rafi ad-dhamma, ahsan. Li'annahu ismun. Lihat, Ali isim apa? Asmaul khamsah atau isim mufrad? Li'annahu ismun mufrad. Sebenarnya kalimatnya itu bersambung dia. Kan seperti ini, aliyun mubtada'un marfu' wa alamat rafi ad-dhamma. Kenapa antum sebut dhammah? Karena dia isim mufrad. Andai kata dia asmaul khamsah, kita nggak katakan dia dhammah. Maka kita harus fokus kalau kita katakan wa alamat rafi'i ad-dhammah, alamat rafa'nya dhammah. Kenapa? Kok dhammah? Dari 9 isim yang sudah ada, isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, ada isim maksur, isim mangkus, ada asmaul khamsah. Ada apa lagi? Ada ismul ladzi la yansharif. Ada 9 isim itu, kenapa dia kok marfu'nya dengan dhammah? Karena dia isim mufrad. Ali isim mufrad. Kalau musannanya tidak seperti itu konteksnya, bukan aliyun. Baik, lanjut. Abuhu. Abuhu satu-satu. Abu dan alha, ada 2 ini. Abu. Khabar untuk apa? Khabar untuk Ali, nanti dia jumlah terakhir. Ini mubtada lagi. Abu mubtada lagi. Mubtada'un marfu, sama seperti Ali. Loh, kok marfu? Itu kan wawunya sukun. Kita katakan dia marfu tapi alamat rafa'nya bukan dhammah. Tapi alamat rafa'nya waw. Karena dia asmaul khamsah. Coba ulangi i'rabnya. Abuhu, abu. Mubtada'un marfu'un wa alamat raf'ihi al-waw. Limadha al-waw? Li'annahu minal asma'il khamsah, ahsan. Jangan lupa kalau asmaul khamsah itu dia mudhaf, sebut wa huwa mudhaf. Terus alha dhamirun muttasil, bersambung. Mabniun 'ala dhammi. Fi mahalli jarrin mudhafun. Iya, dia menduduki kedudukan jar sebagai mudhafun ilaih, ahsan. Maridun. Iya. Khabarun, ya, khabar, ya, li kalimah abu, misalnya li kalimati abu, ya. Maridun khabar marfu'un, ya, sebut begitu aja lah supaya lebih mudah. Khabarun marfu'un, nanti kalau ditanya dia khabar untuk apa baru sebut khabar untuk kalimat abu. Coba ulangi. Maridun, iya, khabar marfu', wa alamat rafi'i ad-dhamma, ahsan. Li'annahu ism mufrad. Berarti abu dan marid sudah ketahuan mana mubtada khabar. Ali mana khabarnya? Lanjut. Jumlah abuhu maridun fi mahalli raf'in khabar. Khabar untuk apa? Khabar untuk Ali. Jadi jumlah abuhu maridun fi mahalli raf'in khabar. Lanjut Imam. Aliyun mubtada'un marfu' wa alamat rafi ad-dhammah
Li'annahu ismun, bukan ismul, ismun. Ismun mufradun. Ahsan. Lanjut. Selesai Ali. Masih ada abuhu maridun. Abuhu. Abu mubtada marfu'. Wa alamatu raf'ihi. Alamat rafa'nya apa di situ? Abu. Al-waw. Ahsan. Alamat rafa'nya waw. Wa alamat rafi al-waw. Li'annahu minal asma'il khamsah. Li'annahu minal asma'il khamsati. Ya, baik. Terus. Wahwa. Jangan lupa nih. Wahwa Muhammad. Mudhaf. Wahwa mudhaf. Karena asmul khamsah itu selama-lamanya mudhaf dia. Jadi kalau kita i'rab asmul khamsah, sebut dia mudhaf pasti. Wahwa mudhaf. Dan memang kaidahnya seperti itu ya. Kalau ada domir, ya, kalau ada domir yang bersambung itu, ya dia domir muttasil, ya, maka yang seperti itu dia pasti mudhafun ilaih i'rabnya. Ya, i'rabnya mudhafun ilaih. Dan semua yang bersambung dengan asmaul khamsah, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin, itu semua mudhafun ilaih itu. Abuka, abunya mudhaf, ka-nya mudhafun ilaih. Ya, walaupun bentuknya ka. Walaupun dia ka, kita katakan domir muttasil, mabniun ala al-fathi kalau ka, fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Lanjut. Al-ha domirun muttasil atau munfasil? Muttasil, bersambung, karena kalau munfasil dia huwa, tapi ini bersambung hu, maka menjadi domir muttasil. Terus kalau dia domir sebut dia mu'rab atau mabni? Mabni, berarti mabniun ala lihat harakatnya ala dhammi. Hu kan, hu mabni di atas dhamma. Terus mahalnya apa? Kan dia dhamma, tapi dia kan mudhafun ilaih, maka kita katakan fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nanti dicatat ya, Imam. Lanjut. Maridun. Iya. Khabarun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi. Enggak, wa alamatu raf'i, alamat rafa'nya apa itu? Maridun, alamat rafa'nya apa? Dhamma. Maka kita katakan dulu wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Kenapa dhamma? Li'annahu ismun mufradun. Ahsan. Terus khabarnya Ali belum dapat. Mana khabarnya Ali? Maridun khabarnya Abu. Mana khabarnya Ali? Jumlah abuhu maridun fi mahalli raf'in khabar. Ya, khabar li aliyin. Maksudnya khabar untuk Ali. Jadi kita pahami bahwa Ali khabarnya abuhu maridun. Khabar jumlah atau khabar mufrad? Jumlah. Karena kalau khabar mufrad terdiri dari satu kata. Adapun abuhu khabarnya apa? Abuhu khabarnya apa? Maridun. Itu khabar apa itu? Mufrad atau ghairu mufrad? Mufrad, bukan ghairu mufrad. Tapi kalau aliyun khabarnya abuhu maridun, itu namanya khabar jumlah. Ahsan. Baik, Fairuz coba. Aliyun. Mubtada'un marfu'. Wa alamatu raf'i ad-dhamma. Li'annahu ismun mufrad. Abu. Mubtada'un marfu'. Wa alamatu raf'i al-waw. Li'annahu min al-asma'il khamsah. Ahsanta. Wa huwa mudhaf. Ahsan. La tansa huwa mudhaf, ya. Kemudian al-ha. Dhamirun muttasil. Mabniun 'ala ad-dhammi. Ahsan. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Luar biasa nih. Lanjut. Maridun khabarun marfu' ad-dhamma wa alamatu raf'i ad-dhamma. Ahsan. Li'annahu ismun mufrad. Enggak ada wa huwa mudhaf? Enggak ada. Mau mudhaf ke mana dia? Habis nih. Ya kan? Lanjut. Khabarnya Ali belum dapat. Ahsanta. Jumlatu abuhu maridun fi mahalli raf'in khabar. Fi mahalli raf'in khabar. Khabar li Ali. Ahsanta. Seperti itu. Baik, gampang sekali karena sudah banyak sekali contoh nih. Kita tinggal nyontek yang terakhir pasti lancar sekali insyaallah. Baik, lanjut. Abu Fairuz. Ali. Siap-siap rezeki.
Ya, mubtada'un marfu. Wa alamat rafihi ad-dhamma. Ahsan. Li'annahu ismun mufrad. Masya Allah. Lanjut. Abu. Mubtada'un marfu. Wa alamat rafihi al-waw. Minal, min ada huruf jar. Li'annahu minal asma aiu. Minal asma. Kan ada min kan? Minal asma'il khamsati. Ahsan. Wa huwa mudhaf. Masya Allah. Jangan lupa sebut dia mudhaf. Terus al-ha domir. Domir apa? Domirun muttasil. Mabniun ala dhammi. Fi mahalli jarrin. Mudhafun ilaih. Masya Allah. Lanjut. Maridun. Khabarun marfu'. Wa alamat raf'ihi ad-dhamma. Li'annahu ismun mufrad. Terus khabar Ali. Jumlah abuhu maridun fi mahalli raf'in. Iya. Jumlah abuhu maridun fi mahalli raf'in khabar. Kalau ditanya khabar untuk apa? Khabar li Ali. Khabar untuk Ali. Lanjut, akh Rizki. Ali. Mubtada'un marfu. Wa alamat rafihi ad-dhamma. Li'annahu ismun mufrad. Masya Allah. Lanjut. Abu. Mubtada'un marfu. Wa alamat rafihi al-waw. Masya Allah. Alamat rafa'nya waw. Li'annahu minal. Iya, li'annahu minal asma'il khamsah. Wa huwa mudhaf. La tansa wa huwa mudhaf. Terus istamir. Al-ha dhamirun muttasil. Mabniun 'ala ad-dhammi. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Masya Allah. Lanjut. Maridun. Harakati khabarun. Iya. Khabarun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhamma. Li'annahu ismun mufrad. Ahsan. Jumlah abuhu maridun fi jar fi mahalli jarrin. Sejak kapan fi mahalli jarrin? Iya, jumlah abuhu maridun fi mahalli raf'in khabar. Khabar li ish? Khabar untuk Ali. Baik, lanjut. Abu Raina. Aliyun. Mubtada'un marfu'. Wa alamat rafi'i ad-dhamma. Li'annahu ismu mufrad. Masya Allah. Lanjut. Abu. Mubtada' marfu' wa alamat rafi'i al-waw. Li'annahu minal asma'il khamsah. Wa huwa mudhaf. Terus al-ha. Iya, dhamirun muttasil mabniun 'ala ad-dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Maridun. Khabar marfu' 'ala rafi'i ad-dhamma li'annahu ismun mufrad. Terus jumlah abuhu maridun fi mahalli raf'in khabar li Ali. Masya Allah. Mumtaz. Ya, sari' jiddan. Sangat cepat sekali. Lanjut. Aliyun. Mubtada'un marfu' wa 'alamat raf'ihi ad-dhamma. Annahu ismu mufrad. Masya Allah. Istamir. Lanjut. Abu. Mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-waw. Ahsan. Li'annahu minal asma'il khamsah. Ini termasuk asmaul khamsah. Terus wa huwa mudhaf. Masya Allah. Lanjut. Hu al-ha ya. Dhamirun muttasil mabniun 'ala ad-dhammi. Wa huwa ulang al-ha. Dhamirun muttasil mabniun 'ala ad-dhammi. Fi mahalli jarrin mudhafun. Apa fungsinya itu fi mahalli jarrin, kalimat fi mahalli jarrin? Karena kita sebut dhamir muttasil mabniun 'ala dhammi. Kan ini mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih kan harus majrur.
Kita katakan mabni di atas dhammah. Terus bagaimana? Kita katakan fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Dia walaupun dia dhammah tapi dia menduduki kedudukan jar sebagai mudhafun ilaih. Terus maridun khabarun marfu wa alamatu rafihi ad-dhammah wa alamatu rafihi ad-dhammah li'annahu ismun mufrad. Jumlah abuhu maridun fa fi mahalli raf'in khabar. Khabar untuk apa? Ali. Ahsan, Masya Allah. Semuanya sudah bisa mengi'rab. Jadi mengi'rab itu seperti itu saja. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa mubtada isim di awal kalimat, khabar kadang dia satu kata disebut dengan khabar mufrad, kadang dia dua kata terdiri dari jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah atau syabihan bil jumlah. Kalau tadi ini Aliun abuhu maridun, ini apa dia? Jumlah atau syabihan bil jumlah? Jumlah. Kalau dia jumlah ismiyah atau fi'liyah? Jumlah ismiyah. Sangat disayangkan Ustadz Ating Zakaria rahimahullah, beliau tidak sebutkan di sini contoh bagaimana khabar itu datang dalam bentuk jumlah fi'liyah di halaman ini. Tapi nanti di halaman 42 beliau akan contohkan khabar yang berupa jumlah fi'liyah. Tapi maunya di sini juga supaya lengkap kan? Ada jumlah ismiyah abuhu maridun, ada jumlah fi'liyah juga harusnya. Baru setelah itu jar majrur. Jar majrur ada dua, ada huruf jar, ada setelah itu baru syabihan bil jumlah. Syabihan bil jumlah ada jar, ada zorof. Sekarang contoh kedua, lihat al ustazu fil baiti. Ini namanya khobar syabihan bil jumlah karena khobarnya terdiri dari jar majrur. Kan saya sudah jelaskan tadi bahwasanya syabihan bil jumlah yang menyerupai jumlah itu khobarnya bukan juga disebut mufrad, khobarnya bukan juga disebut jumlah. Maka dia disebut menyerupai jumlah. Kenapa disebut menyerupai jumlah? Perhatikan kalimatnya. Al-ustazu fil baiti. Kalau kita katakan ini khobar mufrad kan nggak mungkin. Karena khobar mufrad itu satu kata. Sementara ini ada fi, ada al-baiti. Kalau kita katakan dia jumlah juga bukan jumlah. Karena jumlah itu hanya dua. Jumlah ismiyah, fi'liyah. Sementara ini bukan jumlah ismiyah. Ya kan? Fil baiti. Jumlah ismiyah? Bukan. Jumlah fi'liyah? Bukan. Kalau begitu apa? Dia nggak dikatakan mufrad, nggak dikatakan juga jumlah, maka dikatakan dia syabihan bil jumlah. Nggak bisa dikatakan mufrad karena dia terdiri dari dua. Tapi karena dia bukan jumlah ismiyah fi'liyah, maka dikatakan dia menyerupai jumlah. Dan yang menyerupai jumlah itu bahasa Arabnya syabihan bil jumlah. Atau di buku bahasa Arab lain disebut dengan syibuhul jumlah. Dan ini terbagi dua. Terdiri dari jar majrur, huruf jar dengan isim majrur. Yang kedua zorof. Zorof itu keterangan. Apakah keterangan tempat atau keterangan waktu? Nanti contoh yang zorof itu keterangan di bawah dia. Baik, sekarang perhatikan contoh kedua. Al-ustazu fil baiti. Ustad di dalam rumah. Apa kabarnya si ustad itu? Di dalam rumah. Misalnya dia bilang, Ustad, kenapa si ustad? Apa beritanya? Kabarnya apa? Oh, ternyata ustad dalam rumah. Berarti kabarnya apa? Dalam dan rumah. Ini jumlah atau syabihan bil jumlah? Syabihan bil jumlah. Zorof atau jar majrur? Jar majrur. Cara mengirapnya gimana Ustaz? Lebih gampang lagi. Lebih susah yang pertama. Kalau yang pertama aja oke, lancar, apalagi yang ini. Sekarang perhatikan i'rabnya, dengarkan dulu, kemudian nanti akan kita tes lagi. Al-ustadu mubtada'un marfu wa alamat rafi'i ad-dhammah li'annahu ismun mufrad. Gampang? Gampang. Fi harfu jarrin. Sudah, itu aja. Fi harfu jarrin. Selesai. Al-baiti ismun majrur. Ya, ismun majrur karena adanya fi. Ismun majrur bi fi. Biasanya begitu kalau orang mengi'rab. Ismun majrur bi fi. Isim yang majrur dengan fi. Majrur karena adanya fi. Selesai. Gampang? Gampang mana? Atas atau bawah ini yang kedua? Yang kedua. Terus jumlah fil baiti kan belum al-ustadu mubtada, khabarnya belum jumpa kan? Kemudian fil baiti ya. Kemudian kita katakan kalimatu fil baiti syibuhul jumlah. Mengirapnya begitu. Kalimatu fil baiti kita nggak boleh katakan jumlah, kita nggak boleh katakan jumlah fil baiti karena dia bukan jumlah ini. Jadi kita katakan begini i'rabnya. Kalimatu fil baiti maksudnya kalimat fil baiti syibuhul jumlati. Syibuhul jumlati. Sudah? Fi mahalli raf'in khabar. Ulangi i'rabnya. Kalimatu fil baiti syibuhul jumlati.
kalimatu fil baiti shibuhul jumlati fi mahalli raf'in khabar. Khabar untuk apa? Ustad. Sulit atau gampang ini? Gampang. Jangan kita sebut dia jumlah, karena ini bukan jumlah, tapi dia syibuhul jumlah. Maka kalau tadi abuhu maridun, kita katakan gini kan, jumlah abuhu maridun. Kita langsung bilang gitu, karena memang dia jumlah kan, jumlah ismiyah. Kalau ini enggak kita bilang seperti itu, karena dia syibuhul jumlah. Mau bagaimana kita bilang jumlah, dia bukan jumlah. Maka kita katakan kalimatu fil baiti syibuhul jumlah. Atau boleh juga pakai kalimat yang beliau pakai ya, kalimatu fil baiti syabihan bil jumlah. Dua-duanya sama. Yang mana enak? Pakai syabihan bil jumlah atau syibuhul jumlah? Kalau syibuhul jumlah enak dipakai tapi enggak tertulis di sini. Yang tertulis di sini syabihan bil jumlah. Tergantung kita, sebut mana aja boleh. Kalimatu fil baiti syibuhul jumlah boleh. Kalimatu fil baiti syabihan bil jumlah juga boleh. Terus kalau sudah tahu, langsung sebut mahalnya. Fi mahalli raf'in khabar. Baik, selesai. Ini khabar yang terdiri dari jar majrur disebut dengan khabar ghairu mufrad, yang dia termasuk dari syabihan bil jumlah, menyerupai jumlah. Sekarang saya tanya, kenapa dia dikatakan menyerupai jumlah? Kenapa enggak dikatakan jumlah saja? Karena dia dalam bentuk jar majrur, tidak terdiri dari jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, maka dia menyerupai jumlah. Terus pertanyaan kedua, kenapa dia enggak dikatakan khabar mufrad saja? Karena bukan juga mufrad, bukan terdiri dari satu kata. Khabar mufrad itu terdiri dari satu kata, ini terdiri dari dua kata. Baik, paham ya? Itu kalau ditanya nanti, kenapa dikatakan dia khabar ghairu mufrad? Kenapa enggak dikatakan mufrad saja? Jawabannya karena dia terdiri dari dua, bukan satu. Kalau mufrad itu khabar terdiri dari satu kata aja. Terus kenapa enggak dikatakan dia jumlah? Ya jelas enggak jumlah, karena jumlah itu cuma dua, ismiyah atau fi'liyah. Kalau dalam bahasa Indonesia, apapun yang terdiri dari kata-kata, susunan kata-kata namanya kalimat semuanya. Namanya jumlah. Tapi kalau dalam bahasa Arab yang termasuk jumlah itu hanya terdiri dari ismiyah atau fi'liyah. Kalau selain itu tidak. Walaupun dia banyak susunan kata-kata, enggak disebut dengan kalimat, enggak disebut dengan jumlah dia. Ya, mungkin namanya syibhul jumlah. Ya, namanya syibhul jumlah. Contoh ketiga, as-sabburatu amamal auladi. Ini sama dengan i'rab yang kedua. As-sabburatu, ayo semuanya. Mubtadaun marfu. Ahsan, terus. Wa alamat rafi'i ad-dhamma li'annahu ismun mufrad. Amama, ini amama yang mau dicatat. Amama, ya, catat. Amama sama dengan zarfu. Amama artinya di depan. Zarful makani. Zarful makan artinya keterangan tempat. Boleh dicatat juga, tulis saja zarfu keterangan makani tempat. Amama zarful makani. Sudah? Mansubun. Kita sebut dia mansub. Karena kan amama mansub kan? Wa alamatu nasbihi al-fathah. Begitu i'rabnya amama. Sudah? Wa huwa mudhaf. Al-auladi sebagai apa? Selesai. Kalau sudah ada mudhaf apa lagi? Mudhafun ilaih. Majrur. Mudhafun ilaihi majrur. Wa alamatu jarrihi al-kasrah li'annahu ismun mufrad. Selesai. Begitu i'rabnya. Afwan, al-aulad bukan isim mufrad ya. Ini jamak taksir, tapi sama. Jamak taksir majrur dengan kasrah. Baik. Lalu ya, langsung diamalkan ilmunya. Bukan ini. Nah, itu kritis namanya. Ya emang begitu. Kalau salah dibenarkan walaupun ustadz. Ya walaupun siapapun kalau salah dibenarkan. Ulang i'rabnya, perhatikan. As-sabburatu mubtada'un marfu' wa alamat rafi'i ad-dhamma li'annahu ismun mufrad. Kalau ini benar? Benar. Amama zarful makani mansubun wa alamatu nasbihi. Jangan dikatakan wa alamatu rafihi, kan dia mansub. Ya, mansub itu artinya apa? Kedudukannya bukan marfu. Tapi dia mansub. I'rabnya mansub. Wa alamatu nasbihi. Kita enggak katakan lagi wa alamatu rafihi, tapi wa alamatu nasbihi karena mansub kan? Wa alamatu nasbihi al-fathah. Kalau mau lengkap lagi wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Begitu. Ya kan?
Tapi cukup sampai wa alamatu nasbi al-fathah. Udah cukup sampai situ. Enggak usah disebut li'annahu karena tadi sudah disebut dia zorof makan. Wa huwa mudhaf. Kemudian al-aulad adalah mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-kasra li'annahu jam'ut taksir. Bisa juga li'annahu min jam'it taksiri. Baik, sekarang saya tanya, yang mana lebih gampang? Mencari khabar mufrad atau khabar ghairu mufrad? Yang mana gampang? Khabar mufrad atau ghairu mufrad? Jelaslah mufrad. Karena langsung dapat ya kan? Sekarang saya tanya, kalau khabar mufrad gampang. Kalau khabar ghairu mufrad, yang mana yang paling gampang? Jumlah atau syabihan bil jumlah? Yang mana lebih gampang? Jumlah atau syabihan bil jumlah? Gampang semua ya? Gampang semua, Smar. Kalau khabar ghairu mufrad yang mana sulit menurut antum? Gak ada yang sulit semua kalau tahu. Ya kan? Yang sulit tuh kalau nggak tahu. Kalau tahu semua gampang. Baik, sudah tahu ini catatan i'rabnya amama sudah ya? Jangan lupa wa huwa mudhaf karena zorof itu dia pasti mudhaf. Baik, masih ada pembahasan lebih detail lagi di halaman 42. Kita mau bahasin tapi kayaknya terlalu capek, terlalu banyak. Itu sudah full otak. Tapi kalau kita sudah paham di halaman 41, insyaallah masuk di halaman 42, ya. Masuk di halaman 42 pembahasan ma laisa mufradan, ya, pembahasan khabar yang dia itu bukan mufrad. Di sini baru lebih jelas lagi. Coba antum perhatikan ya. Kalau tadi di halaman 41 beliau memberikan khabar ghairu mufrad, contohnya ada berapa? 3 kan? Di sini beliau sebutkan ada 4. Kenapa ada 4? Yang pertama beliau paparkan jumlah ismiyah, khobar berupa jumlah ismiyah. Kalau tadi sudah ada Aliyun Abu Humaridun. Yang kedua beliau paparkan juga jumlah berupa khobar berupa jumlah fi'liyah. Ya, bagaimana contohnya? Ini dia. Contohnya itu seperti ini. Al-maridu yad'afu badanuhu. Al-marid mubtada, yad'afu badanuhu khobar. Aliyun yaktubu ala sapurati. Ali mubtada, yaktubu. Yaktubu kan fi'il. Yaktubu ala sapurati ini khobarnya. Cara mengirabnya sama seperti kemarin. Kemarin sama seperti tadi. Apa kemarin? Baru tadi padahal. Ya baik. Kemudian yang ketiga ada khobar berupa jar majrur. Ini sudah ada tadi kan? Jar majrur kan? Aliyun fil baiti. Kemudian ada khobar berupa zorof. Ini sudah ada kan? Zorof. Zorof yang kita sudah pelajari itu adalah zorof makan, keterangan tempat. Ada lagi zorof zaman nanti, waktu. Zorof zaman waktu. Di sini beliau nggak sebut ya. Beliau hanya sebut di sini as-sabburatu amamal aulad. Ya. Kemudian beliau juga sebut as-sama fauqana. Fauqa artinya di atas, amama depan. Al-ustadu amamaka depan. Al-kalbu khalfal babi, anjing di belakang pintu. Ini juga zorof makan. Ada lagi nanti namanya zorof zaman. Zorof zaman itu keterangan waktu dia. Keterangan waktu seperti yauma. Ya. Yauma misalnya. Yauma itu dia mansub. Jadi kalau zorof itu dia mansub ya. Nanti ada pembahasan di mansubat. Isim-isim yang mansub ada berapa? Termasuk nanti zorof. Atau nama lainnya maf'ulun fihi. Maf'ul fihi. Wallahu a'lam. Sampai sini ada yang bertanya? Ada pertanyaan enggak? Suar? Ada pertanyaan? Fadil? Kalau gitu saya tanya Fadil ya. Siap Fadil? Hah? Coba Fadil sebutkan i'rabnya as-sabburatu amamal aulad. Coba antum penutupan. Coba i'rab dulu. As-sabburatu mubtadaun. As-sabburatu mubtadaun marfu. Wa alamat rafi' ad-dhamma. Li'annahu mufrad. Terus amama. Zarful makan. Mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Terus wa huwa mudhaf. Ahsan. Al-aulad. Mudhafun ilaih. Majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Li'annahu jam'ut taksir atau li'annahu min jam'it taksir. Baik, wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.